Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, betapa besar perhatian Islam terhadap persoalan kebersihan dan kesucian, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang memelihara kesucian. Pada Quran surat Al-Muddathir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelangsung dari estafet rasul-rasul sebelumnya untuk melaksanakan tugas risalah yang diamanahkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Allah kepada rasul-rasul sebelumnya untuk disampaikan kepada umatnya. Di antaranya adalah sunnah-sunnah yang terkait dengan kesucian yang dikenal dengan sunnah fitrah. Pada pembahasan kali ini kita fokus pada 5 sunnah yang termasuk kesucian. Walaupun masih banyak sunnah-sunnah yang berkaitan dengan kesucian yang lain, namun yang pokok ini ada 5 sunnah fitrah. Kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrati. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 perkara berupa fitrah. Al-istihdad wal khitan wa qassus syaribi wa natful ibti wa taqlimul adhafir, yaitu memotong bulu kemaluan, berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang pertama berkaitan dengan memotong bulu kemaluan. Jadi kemaluan sebagai alat reproduksi yang juga mengeluarkan hal-hal yang kotor atau najis. Jadi kalau Rasul memerintahkan dalam sunnahnya yaitu memotong bulu kemaluan, karena di tempat itu tempat yang penuh dengan bakteri, sehingga dengan dipotong itu memudahkan untuk dibersihkan. Kemudian yang kedua, berkhitan. Berkhitan yaitu memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan untuk menjaga agar di sana tidak berkumpul kotoran, juga agar dapat menahan kencing. Kotoran di sini berupa najis yang sisa-sisa kencing dan juga madi yang keluar setelah kencing itu supaya tuntas. Dan hal ini juga diharapkan dengan berkhitan tidak mengurangi kenikmatan dalam bersenggama. Jadi berkhitan ini adalah sunnah yang telah lama disyariatkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahimu khalilur rahmani ba'dama atat alaihi samanuna sanatan wa ikhtatana bil qadumi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim al-Khalil itu berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun.
dan ia berkhitan itu dengan al-qadum. Qadum itu semacam kampak yang biasa dijadikan alat memotong di negeri Sam pada waktu itu. Ya, sehingga kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam dihitan pada usia 80 tahun, bisa jadi karena syariatnya baru diturunkan pada usia tersebut. Nah, untuk kita umat Islam yang telah menerima syariat dengan sempurna, maka alangkah baiknya jika khitan itu dilakukan sejak anak usia TK, karena di usia TK anak-anak sudah mulai diajar bagaimana bersuci dari najis, bagaimana membersihkan kemaluan ketika buang air kecil, buang air besar, dan juga berwudu serta sholat. Dan secara psikologisnya bahwa di usia anak TK itu tidak terlalu takut ya ketika dihitan, dan sehingga bisa bercerita kepada yang lainnya yang tentunya berbeda dengan anak yang sudah usia SD. Jadi semakin besar semakin ada rasa takut. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah khitan perempuan. Ada beberapa perbedaan dari para ahli agama tentang khitan bagi perempuan. Ada yang berpendapat bahwa disunnahkan khitan bagi perempuan yaitu dengan memotong bagian atas dari kemaluan dari lentit itu. Namun kalau kita memperhatikan di fikih sunnah pendapat Said Sabiq, bahwa setelah diteliti tidak ada satupun hadis yang sah dijadikan dasar, hampir semuanya dhaif. Untuk itulah maka dalam permasalahan khitan perempuan ini tentunya perlu dikaji dari beberapa sudut pandang secara holistik, terutama para medis di sini. Barangkali ada selaput yang menutupi, yang di situ akan mengganggu. Ya, ini adalah kapasitas medis tentunya yang perlu diteliti sehingga tidak lagi terjadi perbedaan antara persoalan khitan bagi perempuan. Jadi intinya jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi sehingga dari kencing dan juga wadi itu bisa tuntas keluarnya. Kemudian yang ketiga, waqassu syaribi, memotong kumis ya, karena kumis itu tumbuhnya di atas bibir ya. Maka kalau tidak dipotong, kalau panjang sekali ya bisa jadi sisa-sisa makanan yang masih ada di situ bisa memunculkan bakteri ya, karena itu di sela-sela kumis rambutnya itu ya, bisa disitulah menjadi persoalan dari munculnya penyebab dari penyakit. Wanatful ibtih, mencabut bulu ketiak. Jadi ketiak ketika ada rambutnya, di sini tentunya karena tempatnya tertutup bisa jadi menjadi tempat bersarangnya keringat sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap ketika kita melakukan salat berjamaah atau berinteraksi dengan yang lain. Nah, itulah sehingga kita tidak mengganggu ya. Jadi tidak mengganggu komunikasi kita dengan yang lainnya, maka agama memerintahkan untuk dipotong. Kemudian yang kelima, wataklimul adzafir, memotong kuku.
bahwa para perempuan modern banyak yang memanjangkan kuku sebagai bagian dari mode dan menjadi salah satu karakteristik kecantikan. Hal yang demikian juga dilakukan oleh sebagian muslimah. Akan tetapi tidak ada jaminan bagi yang memanjangkan kuku tersebut terbebas dari najis dan dijamin kesuciannya pada sela-sela kukunya. Karena ada aturan-aturan bagaimana ketika membersihkan kemaluan, ya itu kan ujung tangan itu kan harus masuk ya. Untuk itulah kalau ada kuku bisa jadi akan menimbulkan cedera dan juga najisnya akan membekas di sisi-sisi kuku itu. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, qalam adfaron fa inna syaitana yaqidu ala ma tala minha. Potonglah, pendekkanlah kuku-kuku, sesungguhnya setan mengikat kuku yang panjang. Jadi maksudnya mengikat kuku yang panjang adalah mengikat dengan sihir, rayuan dan godaan. Yang jelas bagi kita yang muslim dan muslimah, tentunya ketika ada hal-hal yang najis di badan kita, tentunya tidak akan memenuhi syarat ketika kita akan melakukan ibadah seperti ibadah sholat. Karena najis itu bisa berada di sela-sela kuku itu, sehingga kalau dipotong tentunya akan lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, beberapa hal yang terkait dengan 5 sunnah fitrah ini, ya ini tentunya berhubungan dengan perhatian Islam, sehingga dalam salah satu hadis dikatakan agar supaya kita menjaga 5 hal ini, ya kaitannya dengan waqatalana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qasis syaribi wa taqlimul adhafiri wa natfil ibti wal halqil anati alla yutraka aksaru min arba'ina lailatan. Kami diberi tempo oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, menggunting bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari 40 malam. Ya, jadi kalau kuku ya tentunya 1 minggu itu lebih bagus karena begitu cepat panjangnya. Namun yang untuk kumis, untuk bulu kemaluan dan bulu ketiak ya seharusnya tidak kurang dari 40 hari. Demikian pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, hal-hal yang sering kita lupakan yaitu yang berhubungan dengan kehati-hatian, agar supaya jangan sampai ya kita itu melakukan ibadah namun masih ada najis yang ada di dalam tubuh kita, kemudian juga berhubungan dengan kesehatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.